Wiwin. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Nikma, saya baik-baik saja dan sehat selalu hari ini. Alhamdulillah, luar biasa nggih. Iya Ibu. Baik Bu Wiwin, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coachingnya Ibu dengan si kucing nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nantinya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan saya berharap dalam proses coaching nanti Bu Wiwin sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Wiwin juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya terkait dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan proses coaching, Bu Wiwin jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya. Iya Ibu. Alur tirta sendiri tentu kita sudah memahami, meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu, nggih. Iya Bu. Bagaimana Bu Wiwin, bisa dipahami? Iya Bu Nikma, saya paham. Oke, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke panjenengan. Iya Bu, silakan Bu Nikma, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Bu Wiwin kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Iya Bu Nikma, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini, kira-kira yang spesifik mau dikembangkan oleh Bu Wiwin dalam proses coaching nanti yang mana Bu? Iya Bu Nikma, nanti untuk kompetensi spesifiknya yang akan saya terapkan yaitu kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan supaya saya bisa menggali kompetensi dan potensi dari coach lebih mendalam. Kemudian nantinya coach dapat menemukan solusi dari apa yang beliau hadapi. Baik, memang aktif mendengarkan ini Bu Wiwin adalah salah satu kunci yang bisa kita lakukan agar dapat menggali banyak hal dari apa yang dikatakan oleh kunci nantinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Wiwin, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolok ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Wiwin capai dalam proses coaching nantinya? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, yaitu dengan menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab Ibu. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Baik sekali ya Bu Wiwin ya. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya. Nah, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Bu Wiwin bisa memulai coaching dengan kuncinya, dan saya berharap coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Wiwin tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Sudah siap Bu Wiwin untuk melakukan coaching hari ini? Siap Bu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Iya Bu Nikmah, terima kasih. Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu Warda. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Bagaimana nih kabar Bu Warda hari ini? Alhamdulillah Bu Wiwin, saya sehat. Bagaimana kabar Bu Wiwin? Alhamdulillah Bu Warda, saya juga sehat. Oh ya, Bu Warda, kita siang hari ini akan melakukan coaching sebentar ya. Apa nih yang mau diobrolkan Bu Warda dengan saya? Iya Bu Wiwin, saya mau curhat Bu Wiwin. Begini, murid saya yang bernama Aril ini sering tidak masuk sekolah di hari Kamis Bu. Saya bingung Bu, bagaimana ya Bu? Apa yang Ibu bingungkan Bu? Begini Bu, setiap hari Kamis dia itu selalu tidak mau masuk sekolah. Begitu Bu Wiwin. Oh begitu ya Bu Warda. Jadi apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita siang hari ini Bu Warda? Iya Bu Wiwin, saya berharap di coaching ini saya akan mendapatkan jalan keluar supaya murid saya tersebut mau masuk meskipun di hari Kamis Bu. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya ke depannya ingin murid saya yang bernama Aril ini lebih semangat dalam belajar dan juga aktif masuk setiap hari Bu Wiwin. Semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahannya ya Bu Warda. Apa bisa Ibu ceritakan persis masalahnya yang sebenarnya? Baik Bu Wiwin, begini Bu ceritanya. Murid saya yang bernama Aril ini setiap hari Kamis tidak mau masuk sekolah. Ada saja alasannya, entah itu izin sakit atau izin pergi, begitu Bu Wiwin. Oh, jadi sudah berapa kali kejadian tersebut? Sudah 3 kali hari Kamis ini Bu Wiwin kalau saya hitung. Kira-kira apa yang tindakan seperti itu bisa Ibu ceritakan lebih mendetail Bu? Iya Bu Wiwin, jadi murid saya tersebut setiap hari Kamis tidak mau masuk sekolah karena dia itu takut dengan pelajaran BTQ. Setelah saya telusuri, ternyata dia itu ketakutan karena belum lancar dalam mengaji Bu Wiwin. Jadi dia itu tidak mau masuk sekolah. Oh, jadi seperti itu permasalahannya ya Bu Warda. Iya Bu Wiwin, saya itu jadi bingung Bu Wiwin, enaknya bagaimana ya Bu ini? Jadi kira-kira apa langkah yang bisa Ibu ambil agar murid tersebut mau masuk sekolah setiap hari Kamis tentunya? Nah, untuk hal ini saya akan mencoba mengajak murid saya tersebut berbicara dan menerapkan segitiga restitusi sesuai tahapannya, yaitu saya akan menanyai murid saya tersebut dengan tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan saya akan juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu Bu Wiwin. Apa ada hal lain lagi Bu untuk menanggulanginya? Nah, saya juga akan berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan orang tuanya supaya orang tuanya mengetahui permasalahan anaknya Bu.
Wah, jadi untuk mengatasi supaya Aril mau masuk sekolah setiap hari dengan mengajak bicara Aril sendiri dan juga orang tuanya ya Bu. Begitu Bu Wardah? Iya Bu Win, betul sekali Bu. Saya akan melakukannya dengan mengajak ngobrol Aril dan juga berbicara kepada orang tuanya tentang hal ini Bu. Wah, subhanallah Bu Wardah, luar biasa sekali langkah yang jenengan ambil. Bagaimana perasaan Bu Wardah setelah kita ngobrol sebentar sekarang ini Bu Wardah? Nah, alhamdulillah Bu Win, saya sekarang merasa lega dan merasa tenang Bu, karena permasalahan tersebut sudah teratasi solusinya. Wah, alhamdulillah ya Bu, saya juga sangat senang dan bersyukur karena sudah ada solusi dari permasalahan yang Bu Wardah hadapi. Kemudian, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Begini Bu, komitmen yang akan saya ambil yaitu saya akan selalu konsisten untuk mendekati murid saya tersebut supaya dia itu merasa nyaman dan juga semangat sekolah setiap hari Bu, meskipun di hari tersebut ada pelajaran BTK. Dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk mendukung komitmen tersebut Bu Wardah? Nah, untuk dukungannya, saya akan terus berusaha memberikan motivasi kepada murid saya tersebut bahwa semua pelajaran itu mudah asalkan mau belajar. Jadi, murid saya tersebut akan selalu semangat untuk sekolah, Bu. Baik Bu Wardah, jadi dengan memberikan semangat dan motivasi apa yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya akan memberikan semangat dan motivasi kepada murid saya tersebut secara kontinu supaya dia mau masuk sekolah setiap hari dan semangat dalam belajar. Baik Bu Wardah, solusi sudah kita temukan. Semoga ke depan murid Bu Wardah bisa menjadi murid yang lebih bersemangat untuk kemajuan dalam menerapkan ilmu yang dia terima tanpa ada rasa takut. Amin Bu, terima kasih banyak doanya Bu Wiwin. Ya, sama-sama Bu Wardah. Kalau begitu minggu depan saya hubungi lagi ya. Saya ingin tahu kemajuan dalam rencana yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Aril. Iya Bu Wiwin, insya Allah Bu Wiwin, saya siap. Baik Bu Wardah, saya akhiri obrolan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Wiwin, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Wiwin dengan Kuci terkait dengan proses coachingnya ya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Wiwin ya? Boleh sekali Bu Nikma, silahkan. Nah, bagaimana performa Ibu dalam kompetensi proses coaching tadi? Menurut saya performa yang sudah saya lakukan tadi sudah menggambarkan kompetensi yang saya inginkan Bu Nikma, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Lalu, apa yang membuat Bu Wiwin menilai demikian? Dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan 3 kompetensi, yaitu sudah hadir sepenuhnya saat coach mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Saya juga sudah aktif mendengarkan apa yang coach ceritakan. Pertanyaan yang saya ajukan sudah menggiring coach dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, yang Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bu Wiwin lakukan tadi? Iya Bu,
Untuk yang saya lakukan tadi pada proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Nah, iya, jadi Bu Wiwin, yang Bu Wiwin sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Bu Wiwin melakukan coaching merasa setara. Tidak ada perbedaan strata. Dan kemudian Bu Wiwin juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Hal ini terlihat ketika Bu Wiwin menggali aktivitas dari seorang coach untuk dapat mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian Bu Wiwin juga telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari coachnya Bu Wiwin. Bu Wiwin juga sudah menunjukkan kompetensi inti sesuai pertanyaan di prasupervisi tadi, bahwa Ibu menghendaki ada 3 prinsip yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya, Bu Wiwin sudah melaksanakan semua. Dan yang paling penting dari proses tadi, Bu Wiwin sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana Bu Wiwin memulai dengan tujuan yang akan disampaikan apa, kemudian dilanjutkan dengan pada tahapan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi Bu Wiwin sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Bu Nikma sampaikan tadi, sangat membantu saya untuk perbaikan selanjutnya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bu Wiwin setelah mendengarkan ini? Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nikma mengenai hasil observasi pada coaching yang telah saya lakukan. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Wiwin. Jadi, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilaksanakan? Iya Bu Nikma, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang dimana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang ingin disampaikan. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop ya Bu Nikma, agar beliau itu lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Baik, berarti perlu menggunakan teknik stop ya Bu Wiwin agar Kuci lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Wiwin, hasil supervisi ini nanti akan saya tuliskan dalam form supervisi akademik ya Bu. Baik Bu Nikma. Baik Bu Wiwin, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya. Dan saya juga berdoa semoga teknik ini juga segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya kompetensi ini, tapi juga kompetensi yang lain agar Bu Wiwin semakin maksimal dalam memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini juga menjadi bekal Bu Wiwin agar kedepannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan Bu Wiwin, terutama dalam penyampaian atau pemberian layanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Bu. Iya Bu Nikma. Karena alur tirta adalah sebuah proses yang sangat luar biasa yang harus terus kita lakukan.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan yang berdampak sekali untuk masa depan saya. Terima kasih banyak ya Bu Wiwin, sudah ngobrol banyak kita hari ini. Sama-sama Bu Nikmah. Baik Bu Wiwin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.